Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Robi Alam, NPM 0211193325 dari kelas 5J Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas rancangan perubahan dan pengelolaan PT PLN Persero. Di sini ada sejarah PT PLN. PLN telah berdiri sejak sekitar abad ke-19 yang didirikan oleh perusahaan pabrik gula dan teh milik Belanda. Pada saat itu mereka berinisiasi mendirikan infrastruktur pembangkit listrik untuk keperluan pabrik. Presiden Insinyur Soekarno membentuk Jabatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan menaga pada 27 Oktober 1945. Keputusan ini diberikan atas permintaan para pemuda dan buruh listrik yang bekerja sama dengan pemimpin KNI Pusat untuk menyerahkan perusahaan tersebut kepada negara pada tahun 1961. Pemerintah menanami perusahaan tersebut menjadi BPU PLN, Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara. Perusahaan ini bergerak di bidang listrik, gas, dan kokas yang kemudian dipecah menjadi dua perusahaan berbeda, yaitu PLN dan PGN. Berikutnya ada tujuan perusahaan, yaitu untuk menyelenggarakan usaha penyediaan listrik tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Berikutnya ada moto, yaitu listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Berikutnya, PT PLN adalah ingin diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh, berkembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Berikut ada misinya, yaitu yang pertama menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Berikut ada perubahan dan pengolahan akibat disrupsi. Dalam menghadapi era disrupsi adalah melakukan inovasi, menjadi kunci sukses dari mempertahankan pasar. Jika perusahaan lengah dan telat melakukan inovasi, maka perusahaan-perusahaan baru siap merebut pasar dan mendominasinya. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan juga mengikuti perubahan pasar yang terus berubah dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, inovasi juga harus dibarengi dengan riset yang kuat. Adanya tekanan disrupsi yang secara tiba-tiba dan masif akan mendorong adopsi model bisnis baru bagi pemain-pemain lama dan baru, dalam rangka mempertahankan kelayakan bisnisnya atau meningkatkan kelayakan dan daya tarik bisnisnya. Fenomena disrupsi yang terjadi saat ini berpotensi untuk secara tiba-tiba meniadakan kelayakan usaha suatu perusahaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, sehingga kesiapan perusahaan dalam menghadapi potensi disrupsi merupakan salah satu faktor penentu kelanjutan usaha. Atas dari gambaran tersebut dan prediksi atas tren inovasi yang terkait dengan perubahan gaya hidup, ketersediaan gawai lot secara meluas, ketersediaan akses terhadap layanan sistem pembayaran, serta distribusi manufaktur, PLN sebagai satu-satunya penyedia jasa layanan energi listrik yang terintegrasi di Indonesia harus mempersiapkan diri dari kemungkinan terjadinya disrupsi dengan mengkaji ulang struktur biaya produksi dan distribusi energi listrik saat ini, secara aktif mengembangkan inovasi dan bekerja sama dengan industri-industri terkait, dan mengadopsi nilai serta kapabilitas baru yang mendorong budaya inovasi dalam rangka penyesuaian kapabilitas organisasi terhadap kondisi disrupsi yang terjadi di pasar saat ini. PLN perlu secara sadar mengembangkan kapabilitas organisasi menjadi tangkas dan fleksibel dengan tujuan utama meyakinkan relevansi model bisnis yang ada dengan kondisi pasar terkini. Berikut ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai macam faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan.
Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan strength dan opportunity, tapi juga meminimalkan weakness dan threats. SWOT juga singkatan dari strength, opportunity, weakness, and threats. Yang pertama ada strength, kekuatan. Pertama, PLN mendapatkan kontrol penuh dari pemerintah terhadap pemberdayaan listrik. Yang kedua ada Neo Spirit. PLN secara bersungguh-sungguh telah melakukan lompatan besar untuk menghindari praktik KKN dalam tubuhnya. Secara langsung hal ini juga akan mendidik pekerjaan atau karyawan pada level di bawah manajemen hingga jabatan yang tinggi untuk berperilaku jujur dan menjalankan sistem dengan sebaik-baiknya. Berikutnya ada natural resource. Sumber daya alam di Indonesia dan energi yang kaya bisa didapatkan PLN sebagai BUMN. Berikutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada disruption, gangguan yang dialami oleh PLN, contohnya seperti banyaknya pelanggan yang melakukan penambahan daya sehingga terjadi penurunan daya di beberapa pembangkit listrik. Lalu ada juga gangguan yang tidak dapat diprediksi, misalnya akibat cuaca atau musim, atau permainan layang-layang yang menyangkut di kabel listrik sehingga bisa mengakibatkan listrik padam di beberapa tempat. Dan kemudian juga ada gangguan lain seperti pencurian listrik yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Beberapa dari gangguan tersebut bisa jadi melemahkan PLN. Dalam kata lain, PLN bisa mengalami kerugian dari sana, baik dari kerugian yang disebabkan oleh citra buruk pada PLN dan juga kerugian material. Yang kedua ada KKN. PLN memang telah berkomitmen untuk sekecil mungkin lepas dari praktek KKN, namun ada kala oknum pekerja PLN yang hilaf dan melakukan praktek KKN bisa jadi akan membuat citra buruk bagi PLN. Sampai saat ini masih banyak orang yang beropini dan mengeluhkan adanya uang tambahan ketika diminta uang tambahan apabila mengalami gangguan listrik yang mati di rumah mereka, dan pelayanan pelanggan lainnya yang bisa jadi sumber KKN itu terjadi. Yang ketiga adalah kekurangan listrik yang masih terjadi di beberapa daerah Indonesia mengakibatkan PLN belum sepenuhnya mampu untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat. Berikutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada cooperation, kerjasama PLN dengan pihak swasta dalam banyak bidang semestinya. Hal ini bisa membuat daerah yang belum dialiri listrik bisa segera dialiri listrik, sehingga bisa memenuhi tujuan RUPTL untuk meningkatkan laju pertumbuhan listrik di daerah-daerah yang belum dialiri oleh masyarakat. Yang kedua, renewable energy adalah energi terbarukan yang sedang dikembangkan oleh PLN. Akan bisa membuat PLN memenuhi tujuan RUPTL untuk meningkatkan laju pertumbuhan listrik di daerah-daerah yang belum dialiri oleh listrik. Sebut saja energi terbarukan yang akan dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga hidro, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga biomas. Berikutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama ada tuntutan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, tuntutan kualitas keandalan sistem ketenaga listrikan. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang semakin cepat. Yang keempat, rendahnya dukungan masyarakat terhadap PLN. Selanjutnya ada transformasi perusahaan dan digitalisasi. Digitalisasi menjadi salah satu cara untuk melakukan monitoring bagaimana efektivitas, utilisasi maupun kondisi dari aset PLN. PT PLN terus mendorong digitalisasi sebagai bagian transformasi perusahaan guna memacu gerak cara berpikir baru hingga pengambilan keputusan yang lebih cepat. Penerapan transformasi ini merupakan cara PLN guna mengakselerasi visi perusahaan. PLN mempunyai visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor satu pilihan pelanggan ini telah mencatatkan sejumlah capaian program digitalisasi. Berikutnya ada analisis Puca. Puca adalah dunia yang kita hadapi sekarang, di mana perubahan sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subjektif. Yang pertama ada volatility. PT PLN
yang selama ini dikenal sebagai perusahaan monopoli penyedia listrik di Indonesia juga menghadapi tantangan yang sama di sisi pembangkit listrik. PLN dihadapkan pada masuknya pesaing swasta ke dalam bisnis ketenaga listrikan serta perkembangan pembangkit listrik energi baru atau terbarukan yang didukung oleh berbagai pihak khususnya pemerintah. Bentuk tantangan baru bagi PLN yang juga muncul adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang penggunaan sistem pembangkit listrik surya atap oleh konsumen PT PLN. Pesaing bisnis yang semakin tajam menuntut perusahaan yang memiliki modal intelektual yang kuat dan mengadopsi sistem terbuka yang peka dalam merespon keinginan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, khususnya para pelanggan yang secara efektif dan efisien. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis ini, perusahaan harus senantiasa berubah agar mampu bertahan dan berkembang. Berikutnya ada uncertainty, bahwa dalam menghadapi ketidakpastian yang semakin meningkat dari waktu ke waktu sebagai akibat dari dinamika global, regional maupun lokal yang semakin tinggi, maka PLN harus memiliki kesiapan yang semakin kuat untuk menekan atau mencegah terjadinya surprise yang berpotensi mengancam sumber daya dan bahkan keberlangsungan perusahaan. Dalam rangka kesiapan tersebut, maka diperlukan perubahan paradigma dalam pengelolaan perusahaan yang bersifat reaktif korektif terhadap permasalahan yang terjadi, menjadi paradigma yang bersifat preventif terhadap potensi permasalahan yang dapat terjadi. Berikutnya ada complexity. PLN merupakan pengemban amanat negara sebagai penyedia tenaga listrik di Indonesia. Kami menyadari bahwa listrik mempunyai peranan penting dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi PLN terus berkomitmen memastikan jaminan ketersediaan energi listrik dan pelayanan yang handal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berikutnya ada ambiguity. Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, PLN dituntut selalu di depan selangkah lebih maju, baik itu dari segi perkembangan teknologi, kualitas pelayanan, dan berkomitmen melakukan pengembangan model bisnis secara berkelanjutan. Bagi PLN, tantangan global ini bukan merupakan suatu ancaman, melainkan peluang bagi PLN untuk terus beradaptasi dengan melakukan berbagai strategi berkelanjutan, yaitu dengan mengembangkan kualitas pelayanan dan produk, meningkatkan kompetensi SDM maupun aspek penting lainnya demi mewujudkan pelayanan bertaraf kelas dunia yang tentunya mempengaruhi kinerja berkelanjutan. Berikutnya ada analisis fungsi manajerial. Yang pertama ada planning. Fungsi perencanaan tercermin melalui perumusan visi dan rencana-rencana kerja yang disesuaikan dengan kemampuan karyawan. Rencana ini menjadi acuan utama dalam penyelesaian tugas karyawan sehingga karyawan PT PLN bisa tertib dan menaati aturan bekerja efektif dan efisien, baik dalam penggunaan waktu kerja. Berikutnya ada organizing, yaitu fungsi perorganisasian tercermin melalui alur koordinasi yang memudahkan karyawan dalam bekerja sehingga karyawan bersedia untuk menaati prosedur kinerja yang berlaku di PT PLN Persero. PT PLN berpedoman pada visi dan misinya melakukan perlindungan terhadap pelanggan dengan melaksanakan prioritas layanan kepada masyarakat. PT PLN selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan listrik calon pelanggan mulai dari kelas rumah tangga, usaha, bisnis, industri maupun umum. Yang ketiga ada actuating, yaitu kegiatan pergerakan diwujudkan dengan pemberian kompensasi atau penghargaan yang sesuai serta jaminan kesehatan dan kesejahteraan keluarga karyawan. Hal ini membuat karyawan merasa kesejahteraannya terjamin sehingga karyawan memberikan kualitas kerja yang baik kepada PT PLN. Yang keempat ada controlling. Fungsi pengendalian dalam fungsi manajemen ini dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap hasil kerja karyawan serta mengoreksi, memberi kritik, memberikan tindakan untuk perbaikan atas hasil kerja karyawan sehingga karyawan lebih bersungguh-sungguh serta memperhatikan tata cara penyelesaian tugas yang diberikan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Seiring bergantinya
Waktu dan berjalannya waktu dalam era perubahan ini membuat sebuah tantangan untuk menjalankan sebuah bisnis. Tantangan yang ada membuat perusahaan, terutama pemimpin, memikirkan cara atau membuat sebuah strategi yang bisa untuk keberlangsungan hidup perusahaan dan para pegawainya. Walaupun PLN merupakan penguasa di pasar monopoli, akan tetapi penyebab atau faktor-faktor penghambat keberlangsungan perusahaan. Begitu banyak tantangan yang dihadapi, itu merupakan pembelajaran bagi PLN untuk semakin berkembang. Maka dari itu, sebuah tantangan tersebut menjadikan perusahaan untuk terus meningkatkan keberlanjutan di segala aspek melalui strategi keberlanjutan yang dijalankan PLN, dan diharapkan dapat menghadirkan tenaga listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia bisa tercapai, yang akhirnya akan memberikan dampak keberlanjutan bagi seluruh generasi yang akan datang untuk Indonesia yang lebih maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.